itu yang buat data-data itu akhirnya akan sangat berkesan gitu untuk desa, dari desa untuk desa. desa Oke. gitu. Biar nggak ngomong aja nih Kak, kita akan praktekkan langsung ya Oke, Sobat siap. Desa. Kita buktikan apa Iya, ya iya, yang iya. dibilang Kak Wahyu selaku narasumber itu betul atau tidak. Iya, iya, karena kita nggak boleh omong-omong dong Iya, ya. aman-aman. Halo, selamat siang Sobat Desa. Perkenalkan, saya Salsa. Di sini kembali menemani Anda dalam podcast Digides yang akan ditemani dengan narasumber kita, Kak Wahyu. Halo, selamat siang. Iya, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik, baik. Alhamdulillah. Oke, jadi senang banget kita bisa kembali pada podcast hari ini yang akan membahas seputar website desa. Baik Kak Wahyu, jadi sebelum kita melangkah ke website dulu, banyak nih pertanyaan dari beberapa user belakangan ini yang menanyakan, apa sih itu Digides? Oke. Iya, itu pertanyaan paling sering ditanyakan untuk desa-desa di awal yang sama sekali belum mengetahui Digides sebelum kita ke website. Oke, jadi makasih ya Kak Salsa. Iya. Jadi kalau di Gedesit sendiri, ini adalah penyedia layanan teknologi menyediakan beberapa fitur-fitur yang bisa membantu ya Oke. transformasi digital di tingkat desa ataupun Oke. sebenarnya di tingkat kabupaten, kecamatan juga bisa. Dan fitur-fitur yang dikembangkan oleh Digides ini itu saling terintegrasi satu sama Boleh lain gitu. di-spill Kak fiturnya apa aja? Oke. Yang dalam Kebetulan Digides. udah tampil di depan. Jadi kita ada beberapa fitur utama. Kayak saya agak besar, boleh nggak? Oke, kelihatan nggak ya? Nah, jadi di sini tuh ada pelayanan administrasi digital, semua lengkap nih berdasarkan Permendagri 47 2016. Itu udah kita convert semua di dalam bentuk administrasi yang lebih cepat ini gitu. One click itu semua udah bisa nanti. Terus kalau untuk masyarakat itu ada fitur layanan mobile ini. Oh, jadi udah dapat aplikasi mobilnya Betul, juga. betul. Mereka bisa pesan surat dari jarak jauh. Oh, Yang kan kalau cakep. Iya, 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 iya. ada yang butuh surat cepat dari jarak jauh, nggak harus ke desa lagi. Mereka udah bisa pesan lewat aplikasi mobile ini. Terus Ada fitur kita apa lagi tuh? ada absen dan buku tamu. Ini mau kegiatan apapun di desa itu sebenarnya nanti udah terintegrasi gitu. Satu tempat semuanya untuk pencatatan tamunya, absennya, sama terkait dengan agenda-agenda semua udah ada dalam. Ada yang lain juga, ada perangkat keras yang lain itu kalau kami sih sebutnya Andi Smart ya. Andi Smart dengan digital smart gitu. Nah, ini sangat interaktif. Kalau kita dari diterapkan beberapa desa se-Indonesia, Andi Smart ini sangat memudahkan untuk pelayanan mandiri ya. Untuk masyarakat bisa cetak surat mandiri dan sebagainya. Dan paling penting mungkin yang akan kalau dilihat dari temanya kita akan bahas banyak hari ini tuh ada website. Website profil desa ini itu sangat interaktif ya. Kita akan coba lihat nanti beberapa desa juga. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Jadi itu dia beberapa fitur dan produk knowledge atau yang ada di Digides. Jadi ada lagi nih pertanyaan yang kadang ditanyakan di user di bagian administrasi. Iya, di administrasi di bagian buku induk penduduk Kak. Jadi dia tanya nih kalau administrasi ini BIP-nya kita bisa sinkronisasi Prodeskel atau harus input manual satu-satu? Gitu. Oke. Kebetulan ini part yang menurutku ini lumayan menarik ya, lumayan menarik dari Digides karena memang sistem yang dikembangkan itu integrate. Jadi satu arah pengembangan ini itu ke satu pintu sebenarnya, satu pintu. Kita kan tahu ya, Mbak Salsa juga tahu, orang desa kan juga, maksudnya pernah ada irisan mungkin dengan desa juga sebagainya gitu ya. Kita lihat kalau dengar-dengar ya, ini kebetulan saya juga udah keliling ke ratusan desa se-Indonesia. Jadi banyak banget kami dengar cerita juga di sana tuh ternyata banyak banget ya aplikasi. Ada namanya apa ya? Tadi salah satunya Prodeskel, Profil Desa Kelurahan. Ada aplikasi-aplikasi yang lain juga. Itu
yang dari pemerintah juga itu banyak banyak. banget sebagainya. Nah, di Gidas ini sebenarnya hadir bukan untuk memperkeruh suasana tuh nambah-nambah aplikasi aja sebagainya, enggak Iya. sebenarnya. Tapi justru dari sistem-sistem itu kita coba akan buat itu integrate gitu ya. Kita akan coba kita punya mimpi gimana sih desa itu bisa ngakses di satu tempat aja gitu. Nah, Oke. kebetulan yang berhasil sekarang ini itu ada Prodeskal. Jadi kayak buku penduduk kayak apa data-data kependudukan Iya. itu mereka tuh udah bisa langsung oper import ekspor ke Prodeskal. Jadi nggak harus manual ya, Nggak harus manual, nggak harus manual, nggak harus manual. Dan data-data di Gides ini itu sebenarnya dinamis, dinamis. Jadi bukan sekadar penginputan data ya. Menarik ya, menarik. Bukan sekadar penginputan data kemudian selesai gitu. Iya. Enggak, tapi memang arahnya itu datanya akan dinamis, dipakai untuk pelayanan, dipakai untuk pajak, bansos, sebagainya. Iya. Bahkan itu semua bisa terdata langsung ke website profil desa. Nah, itu yang buat data-data itu akhirnya akan sangat berkesan gitu untuk desa, dari desa untuk desa. Gitu. Biar nggak ngomong aja nih Kak, kita akan praktekkan langsung ya Sobat Desa, kita buktikan apa yang dibilang Kak Wahyu selaku narasumber itu betul atau tidak. Iya, karena kita nggak boleh ngomong dong ya. Oke, jadi kita melangkah ke fitur pertama dulu, yaitu administrasi. Ya, saya tadi penasaran di sini. Di bagian buku induk penduduk, karena kan ini dibilang pintu desa. Karena kalau nggak ada buku induk penduduk, bagaimana persuratan bisa jalan kalau belum diinput gitu? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi manual. Iya, manual. Kalau data itu udah masuk, dia bisa ya kan, otomatis gitu ya. Gitu. Jadi kalau soal administrasi ini seperti yang saya sampaikan tadi udah berdasarkan regulasi kita 47/2016 itu Permendagri udah seperti inilah tampilan realnya. Contoh aja peraturan desa nih kalau diklik misalnya orang-orang butuh nih peraturan desa, mau lihat peraturan desa tahun 2025 misalnya. Nah, ini kelihatan ada 2 peraturan desa. Itu kalau mereka print itu langsung jadi gitu peraturan desanya. Jadi rekapan peraturan desa itu. Nah, seperti ini. Nah, ini yang biasanya dibutuhkan sama desa kalau dibutuhkan laporan-laporan ya, karena kalau di pemerintahan itu emang selalu ada laporan, ada selalu ini ya indikator kinerja dan sebagainya. Betul Kak. Jadi itu baru salah satu buku peraturan desa. Nah, kita punya 30-an jenis buku yang lain juga, termasuk yang tadi Sobat Desa tanyakan itu soal buku kependudukan. Buku kependudukan. Tapi disclaimer dulu ya, kita akan menampilkan data kependudukan di sini, tapi disclaimer dulu, ini aplikasi demo, contoh, yang tidak mewakili data penduduk siapapun ya. Ini data acak, tidak mewakili penduduk siapapun. Oke. Jadi aman ya, aman. Aman. Nah, itulah tadi, termasuk di dalam pembahasan yang tadi, kita sudah ada fitur sinkronisasi Prodeskal, Kasalsa. Ini kalau diklik nih, fitur sinkronisasi Prodeskal, ya, kita bisa melihat ada 2 data di sini, ada 2 fitur, ada import data ya. Ini bisa langsung pilih import dan sebagainya dari Prodeskal, atau kemudian datanya nanti udah bagus, kita bisa oper kembali ke Prodeskal. Itu waktu pengimportan itu sebenarnya ya paling lama lah 55 menit sebagainya. Tergantung berapa jumlah data yang akan diekspor gitu. Betul. Oke, menarik. Ya, ada apa lagi nih Kak selain administrasi? Oke, kita ke fitur. Ada juga pelayanan. Contoh, Kak Salsa pernah buat surat apa kalau di desa? Surat keterangan usaha deh. Usaha. Ini misalnya ya. Ini langsung dipraktekkan. Nah, ini saya buat surat keterangan usaha. Itu langsung diklik keterangan usaha. Ini cuman ada satu fitur di dalam supaya tidak merepotkan desa. Harus klik yang mana gitu. Berarti kan kalau mau buat surat ya buat surat baru misalnya. Nanti nomor surat itu udah otomatis ya Kak Salsa, udah otomatis. Tapi bisa juga diatur sesuai dengan penomoran surat di desa. Betul. Disesuaikan ya Kak. Betul. Siap. Jadi udah otomatis gitu. Iya. Nah, inilah tadi kalau data pendudukan udah bisa masuk. Nah, mereka bisa langsung cari aja namanya, misalnya atas nama siapa nih? Nama Anita Rahayu, itu langsung ada ya nama, tempat lahir dan sebagainya gitu. Jadi ini yang kami maksud tadi, datanya itu bisa dinamis karena dilakukan double check gitu Kak Salsa, double check. Kalau orangnya buat pelayanan dan ternyata datanya ada yang keliru sebagainya, itu bisa langsung diperbaiki data kependudukannya juga sekaligus. Jadi perlahan
itu bisa mutakhir data penduduk itu. Oke, misalnya nih nama usaha, anggap aja ya catering, contoh makanan, lama usahanya contoh 1 tahun, alamat Hmm, usaha contohnya di contoh aja ya, iya, atau keperluannya pinjaman dana di bank misalnya, kan biasanya seperti itu kalau iya, buat usaha rata-rata. simpan. Oke, Oke. next, ini tinggal dicetak kasal usaha, cetak. Nih, jadi sobat desa, Ya. jadi suratnya Jadi jadi. nggak cukup 5 menit Sobat Desa, suratnya Hmm, langsung jadi. Klik-klik mm-mm. aja masukin data, kita udah dapat surat keterangan usaha gitu. Oh ya, untuk tanda tangannya nih Kak, Menarik. Ya, gimana? tanda tangan digital kita udah ada juga. Ini ada fitur di atas nih sebelah kanan atas nih. Jadi Jadi bisa di betul, TTE ya betul. namanya. Langsung bisa di TTE. TTE dan TTE ini udah lulus uji coba BSR Oke, juga. Kita udah siap. coba Berarti di udah beberapa resmi, kabupaten itu iya. udah diterapkan kok. Oke, Tanda siap. tangan Ini Digides menarik. ini. Iya. Jadi Gitu. nggak ada lagi nih yang pemohon cari kemana-mana perangkat desanya untuk tanda tangan Hmm, kita. hmm. Betul, betul, betul. Jadi kepala desa ini kan banyak pelatihan ya Iya, biasanya. banyak biasanya banyak di luar susah kota, susah kan? Mungkin carinya. pernah ya, mungkin pernah. Iya, pengalaman. Kalau teman-teman pernah nggak? Pernah nggak dapat? Oh pernah juga kan? Jadi 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 emang itu ya. Jadi Iya, kepala kades itu kan sibuk ya, sibuk sibuk. Terus sebagainya. kita butuh suratnya secepatnya. Secepat Gitu. itu. Jadi bisa dikolaborasikan fitur tanda TTE ini dengan mobil warga tadi. Oh, Jadi iya, surat iya, tuh iya, dari iya. kirim dengan tantangan elektroniknya, Oke, guys. menarik, menarik. Tuh ya. Oke, terima kasih, Kak. Mm-mm. Itu surat pelayanan, semua juga udah terdata. Jadi kayak rekapan, rekapan ya ini kelihatan nih hari ini berapa Iya. surat, minggu ini sebagainya. Jadi nggak perlu lagi kayak habis buat surat terus orang-orang Mm-mm. perangkat desa Kita perlu catat nulis gitu, nulis lagi di buku iya. registrasi, nggak perlu lagi karena Jadi udah bisa ada fitur cetak dicek. log, kita bisa langsung cetak semua ini suratnya yang keluar tahun ini gitu. Oke, Cepat jadi itu betul ya. sangat mempermudah ya Cepat itu. Sobat Desa. Oke, next. Terima kasih Kak Wahyu. Mungkin ada lagi di fitur apa ya? Yap, kita masih punya fitur utama Oke. Kasalsa dan ini yang paling menarik yaitu website Apa? profil Apa tuh? desa. Website Jadi ada profil website profil desa. desa yang sangat interaktif, bisa Mm-mm. digunakan seluruh desa di Indonesia. Ya, Oke. bisa semua digunakan. Berarti kalau udah berlangganan di Gides, kita dapat semua fitur ini ya, Kak? Pasti dapat. Oke, oke. Pasti. Bukan hanya itu, kita ada fitur SPPD juga, SPPD digital, Mm-mm. ada perpajakan, bansos, sebagainya. Oke, siap. Boleh masuk ke Iya, website? boleh, boleh, boleh. Website ya. Jadi di website itu kita coba lihat dulu deh. Contoh misalnya ada contoh saya ketik satu website misalnya Desa Piasan ya, contoh. Iya. Desa Piasan ini saya pernah ke sana, Kak Salsa. Kebetulan. Ah. Itu perjalanan jauh banget, Kak. 3 kali naik pesawat, 2 kali naik kapal baru sampai di desa. Nah, ternyata dia muncul dia nih ya pertama. betul, betul, betul. Jadi itu menariknya, Iya. setiap pengguna layanan Digides ini, itu kalau websitenya diketik nama desanya aja lah, Nama diketik desanya di paling Google, atas. itu paling atas, Kak. Contoh Desa Piasan ini paling atas kan? Iya. Paling atas ya. Atau coba saya buka desa Iya, kita cek desa yang lain Kersik dulu, misalnya, coba. Desa Kersik ini ada Kalimantan Timur. Nih, Ya, paling atas juga kan? paling atas. Atau kita di Ketapang itu desa, misalnya Desa Payakumang. Oke. Ketapang. Teng 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 sama Nah, paling atas paling juga, atas paling juga atas ya. juga. Gitu. Jadi kalau mau promosi desa-desanya oke lah ya, Iya, oke. iya. Karena gimana sih orang-orang kalau kayak atau Kak Salsa bangga nggak kalau diketik namanya di Google? Bangga pasti, apalagi paling atas. Itu Kak Salsa yang paling atas. Mengalahkan situs-situs yang lain. Jadi Gitu. saya aja bangga kalau misalnya ada yang Iya. ketik Wahyu Akbar di Google, tiba-tiba buka Betul, saya paling betul. atas. Tapi nggak kejadian kayak gitu, Kak. Oke. Coba ya contoh, misalnya tadi Desa Piasan ya. Desa Piasan. Oke. Kita kasih lihat dulu nih. Jadi tampilan real ya, tampilan realnya seperti ini. Kita bisa lihat, wow, Kunjungan. wow, wow. saya Excitednya orang-orang. ini kayaknya baru tahun yang lalu kayaknya dibuat kan. Iya, Ini iya, kunjungan iya. udah Ribuan. 32.000 guys. Desa. Keren. Bayang nggak? Terus orang-orang masuk ngapain sih? Orang-orang masuk dalam bisa jadi ada masyarakat yang memberikan pengaduan karena di sini ada pengaduan Iya, juga. ada fitur pengaduan. Ada yang mungkin tertariknya untuk
apa namanya, persoalan mau cari tahu, ini kepala desa ada ya. Kita juga ada WebGIS, ada WebGIS geospasial. Tapi oke, ini contohnya. Pak, dulu Pak. Iya nih. Tapi jaringannya. Tunggu. Press dulu ya. Jadi ini bisa dibayangin kayak ada 200.000 orang ya ke desa. Betul. Ada 200.000 orang. Hari ini aja Hari ada ini aja 200 udah 226 yang pengunjung. Wah. Nah, kita bisa lihat nih Betul. Pak Kades. Ini Pak Kades nih sobat saya, Pak. Kayak kita pernah ya ini ya. Kok bagus ya fotonya Pak? Ini karena pakai AI ya. Jadi di sistem itu udah sangat interaktif juga dengan perkembangan zaman ya, bukan sekedar kayak layanan aja yang dikembangkan, tapi Iya. memang gimana sih zaman berkembang sampai penulisan berita tuh di sini udah bisa AI Udah ya bisa ya. salah. Nanti kita coba juga. Iya. Karena biasanya orang-orang Iya, malas malas misalnya mungkin ngetik malas gitu. malas upload berita tuh bukan karena nggak punya fotonya, tapi malas nulis beritanya misalnya Betul. sebagainya, harus ini lagi. Tapi sekarang di Tapi Gides kalau sudah di Gides bisa. sudah bisa. Atau saya coba contohkan ya. Boleh. Contohkan. Kita cari dulu. Ini kita berarti masuknya di menu website nanti. Oke, udah terbuka. Ini menu websitenya, ini dapur websitenya seperti ini. Oke, di sini ada pengaduan, kita bisa lihat orang-orang yang memberikan pengaduan. Oh, berarti pengaduan yang di halaman awal tadi masuk di sini ya, Pak? Betul. Oke. Terus ini ada sambutan, ada spanduk, semua bisa diatur gitu tampilannya, Kak. Semua bisa disesuaikan dengan desa ini pengennya seperti apa, semuanya bisa lah sesuaikan. Pengen hubungkan dengan program apa juga boleh. Apalagi sekarang ada apa namanya? Kopdes ya. Iya. Ada Kopdes sebagainya. Itu boleh banget dihubungkan ke website profil ini gitu. Oke, saya coba simulasikan gimana buat berita dengan AI di Digides. Nih. Oke, kita langsung buat baru aja beritanya. Oke, nanti tinggal pilih foto ya. Ini artikel otomatis. Tinggal diklik artikel otomatisnya. Mungkin kita tinggal pilih formal, informal, sebagainya. Coba formal. Penulisnya misalnya Salsa ya. Contoh. Boleh. Topiknya apa nih? Kegiatan ya. Kegiatan aja. Kita coba kegiatan desa. Nih kalau diklik kegiatan desa itu dia langsung ada tinggal diisi-isi aja sebenarnya. Jenis kegiatan desa, ada acara desa misalnya. Waktunya anggaplah hari ini karena kan acaranya berita itu lebih bagus di-uploadnya real time ya. Iya, jadi hari ini ada kegiatan, uploadnya hari ini juga. Misalnya desa. Oke, contoh aja. Detail kegiatannya. Kegiatan apa nih Kak Salsa kepikiran? Misalnya, saudara teman-teman, request apa? Gotong royong apa? Musyawarah desa. Tentang kerja bakti. Coba kerja bakti 17 Agustus ya misalnya. Boleh, iya. Kerja bakti. Persiapan 17 Agustus. Oke. Buat artikel nih, udah jadi sebenarnya, tinggal dicek dulu perintahnya udah ada semua. Buat artikel. Klik. Ya, kita tunggu bentar. Oke, jeng. Jadi sambil nunggu ini kita bisa sambil minum ngopi ya. Oke. Ini udah jadi nih Kak beritanya. Oke. Tuh. Nih udah jadi beritanya. Apa yang kurang Kak Salsa? Foto. Oke, tinggal gambarnya doang ini masukkan. Misalnya nih. Isi beritanya udah otomatis ya. Udah otomatis. Contoh aja. Oke, ini coba ya. Masa kini di Gides. Masa kini. Oke. Nah, ini tinggal kita atur supaya bagus ya. Rata kiri, rata kanan. Oke. Nanti bisa diatur seperti ini. Mungkin ada paragraf gitu ya supaya lebih cantik dilihat. Mungkin ada beberapa yang kita bisa bold seperti ini Kak Salsa. Iya. Mungkin yang menarik kita bisa bold seperti ini. Walaupun otomatis tetap kita bisa edit ya Kak. Tetap disesuaikan narasinya juga ya. Mungkin ada nama Pak Kades yang mau dikasih masuk sebagainya. Simpan dan terbitkan.
Nanti hasil ini itu langsung muncul di website Di website Kasalsa. tadi. Oke. Sebentar kita lihat ya hasilnya. Iya. Itu langsung juga di Google juga, Pak? Betul, langsung di Google. Jadi ini sudah langsung ada di Google dan bisa langsung di-share ke seluruh sosial media desa juga. Nah, ini langsung muncul di website profil Kasalsa. Jadi udah ada di Google ya. Ini tadi berita yang kita buat gitu. Jadi kalau ini diklik, Ya, tuh. orang-orang bisa lihat Ya, ya. betul. Ini udah ada tulisannya, sebagainya. Nah, ini nanti tinggal di-share ke sosial media. Kan desa tuh punya Facebook biasanya ya, Iya. punya grup-grup WA, status, sebagainya. Tinggal di-share gitu. Jadi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti itu bisa langsung diarahkan ke website profil desa aja sebenarnya gitu. Oke, itulah tadi beberapa fitur ya yang Oh telah iya, dijelaskan. sorry Apa? Kak Salsa, ini Ada juga lagi menarik. nih? Ini memperjelas yang soal integrasi dengan program-program pemerintah lainnya juga ya. Jadi website Digides itu udah terbuka, bisa diintegrasikan dengan seluruh program ya, program apapun itu yang sekiranya punya halaman sendiri mungkin atau mau dimunculkan di website profil desa ini itu udah bisa ada, mungkin ada. Kalau kita lihat di Desa Piasan ini tuh ada PPID-nya, ada video profil bisa, ada perpustakaan, posyandu, semua bisa. Jadi orang-orang membutuhkan informasi apapun tentang Desa Piasan misalnya, itu udah semua udah tersedia di dalam website profil desa. Gitu Kak Salsa. Betul, ini sangat mempermudah ya teman-teman desa karena udah ada satu website yang kita langsung dapat nih informasi apa aja yang kita butuhkan, nggak keluar lagi cari informasi dimanapun itu. Oke, mungkin itu aja ya yang untuk fitur-fiturnya Kak Wahyu. Kayaknya sementara itu dulu sih. Itu aja dulu. Next kita bisa bahas yang lain juga sih Kak.